Bismillahirrahmanirrahim. 24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas 6 dari adab-adabnya wudu. Yang ketujuh, ghuslul kafain. Sunnah wudu, sebelum kita berwudu disunahkan membasuh dua telapak tangan. Membasuh dua telapak tangan. Bisa dengan cara tasybik seperti ini, bisa dengan cara dimasukkan jari-jari kanan ke jari-jari kiri. Dan sunnahnya itu di air seperti keran gitu, ya, bukan dimasukkan ke bak mandi. Jadi di luar bak mandi. Kalau pakai keran maka bisa lebih sempurna. Dan terutama ketika bangun tidur, kita disunnahkan tidak memasukkan tangan kita ke bak mandi sebelum kita cuci di luar bak mandi. Membasuh kedua tangan, dua telapak tangan, bukan tangan semua, dua telapak tangan, dan di situ ada doa yang perlu kita perhatikan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku mohon jadikan tanganku ini tangan yang penuh kebaikan dan keberkahan. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Berlindung kepada Allah dari kejelekan dan kesengsaraan. Tangan yang membawa malapetaka. Berlindung dari hal itu. Ini doa ketika membasuh dua telapak tangan sebelum wudu. Dibasuh 3 kali. Yang ketujuh, as-siwak. Nabi SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la ammartuhum bisiwak inda kulli wudu. Jika aku tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan siwak setiap sebelum wudu. Dalam riwayat sebelum salat. Nabi ingin sebelum wudu kita bersiwak. Maka sunnah siwak sebelum kita wudu. Yang kesembilan, al-madmadah wal istinsyak. Madmadah adalah berkumur, memasukkan air ke dalam mulut. Istinsyak yaitu memasukkan air ke hidung. Fuqaha telah membuat beberapa cara. Di antaranya mengambil air, kita masukkan ke mulut sedikit sampai ke tenggorokan, kemudian kita buang, dan sisanya kita masukkan ke hidung, kita buang. Hal itu diulangi 3 kali. Jadi 1 cebok air pakai tangan, sebagian mulut, sisanya hidung. 3 kali seperti itu. Dan ada yang mengatakan cara yang lain. Ini cara yang ringkas dan sangat bagus. Kecuali orang yang berpuasa, maka tidak disunnahkan memasukkan air ke mulut dan ke hidung sampai ke tenggorokan. Itu tidak disunnahkan bagi yang berpuasa. Maka cukup air itu di mulut, langsung dibuang ketika kita berpuasa. Ketika tidak berpuasa, maka disunnahkan sampai ke tenggorokan untuk lebih bersih. Dan di situ ada doa yang sangat bagus kita baca. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri lak wa thabbitni bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketika berkumur, ya Allah, bantu aku untuk banyak membaca Al-Quran, untuk banyak berzikir kepadamu, dan tetapkan lisanku dalam qaul thabit la ilaha illallah dalam hidup dan ketika kami meninggal. Ini membantu kita untuk husnul khatimah ketika sakratul maut. Doa dibaca ketika berkumur. Untuk istinsyak ketika memasukkan air ke hidung dan dikeluarkan lagi.
Sunnah membaca Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, muliakan hidungku bisa mencium bau surga dan engkau ridha kepadaku ya Allah. Wa indal intinsyar, ketika dikeluarkan air itu dari hidung, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Selamatkan aku dari bau neraka ya Allah dan kejelekan rumah di akhirat. Doa ketika membasuh wajah. Ada beberapa doa yang disunahkan dibaca ketika kita membasuh wajah, tangan, kepala, mengusap kepala dan kaki. Di antaranya doa membasuh muka. Ketika kita membasuh muka kita, disunahkan membaca doa Allahumma bayyid wajhi binurik yawma tabyadul wujuh awliyaik wa la tusawwit wajhi bikalimatika yawma taswaddu wujuh a'daik. Ya Allah, jadikan wajahku wajah yang bercahaya di hari kiamat. Ketika kau jadikan wajah para auliamu bercahaya dan bersinar. Dan jangan kau gelapkan wajahku di hari kiamat, wajah orang-orang yang kau musuhi. Itu dibaca ketika membasuh muka. Kita ingat akhirat. Di akhirat ada dua wajah. Wajah bercahaya, wajah yang gelap. Maka kita mohon di hari kiamat setiap wudu untuk dijadikan wajah kita wajah yang bercahaya. Allahumma bayyid wajhi binurik yawma tabyaddu wujuh awliyaik wa la tusawwit wajhi bikalimatik yawma taswaddu wujuh a'daik. Ketika membasuh tangan kanan disunahkan dimulai dengan tangan kanan sebelum tangan kiri. Ada doa yang kita sunnah baca, Allahumma atini kitabi biyamini, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kitabku dengan tangan kananku dan hisab aku dengan hisab yang mudah. Di hari kiamat Allah berikan kitab yang isinya semua amal baik. Tanda orang selamat, orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kanan. Ij'alna wa iyyakum minhu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang selamat. Tanda orang yang celaka, yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Naudzubillah. Ketika kita wudu membasuh tangan, ingat kejadian itu dan mohon kepada Allah untuk diberikan kitab kita dari tangan kanan dan dihisab dengan hisab yang mudah. Ketika membasuh tangan kiri, sunnah baca doa Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bishimali wa min wara'i dhahri. Ya Rab, aku berlindung kepadamu, jangan kau berikan kitabku dengan tangan kiri atau dari belakang punggung. Ini tanda celaka orang yang menerima kitabnya dari tangan kiri atau dari belakangnya. Naudzubillah, kita berlindung setiap wudu dari kejadian itu. Doa-doa ini sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam wudu. Dan orang yang wudunya khusyuk, insya Allah salatnya akan khusyuk. Sampai di sini 24 jam bersama Nabi. Akan kita lanjut sunnah-sunnah wudu yang ke-10 dan sampai selesai. Walhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan
2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda, atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan solat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.